Dari 124 orang, baru ada sekitar 72% pejabat di Kabinet Merah Putih yang melaporkan harta kekayaan ke KPK. Benarkah? Belum sepenuhnya melapor LHKPN karena aturannya lemah. Kami bahas malam hari ini bersama Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK 2015-2019. Bergabung juga ada peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT UGM, Zainur Rohman. Selamat malam Pak Saud, Mas Zainur. Selamat malam, Audrey. Selamat malam. Ya, sebenarnya kami juga sudah mengundang perwakilan dari Istana melalui kantor komunikasi Presiden, tetapi belum mendapatkan konfirmasi sampai dengan kita berbincang malam hari ini. Pak Saud, saya mau ke Pak Saud dulu. Pak Saud, ini kan 72% pembantu Presiden baru melapor, artinya masih ada sekitar 34 lagi ya, 34 pejabat pembantu Presiden yang belum melapor LHKPN. Apa sih yang dilihat dari sini, Pak Saud, yang dinilai? Ya, yang pertama yang harus dipahami itu kan ketika Indonesia menandatangani Piagam PBB anti korupsi, di situ jelas poin-poinnya dan itu international standard dan itu sangat diwajibkan, artinya obligation gitu ya. Setiap pejabat di situ disebutkan di dalam piagam itu bahwa Anda harus transparan dan setiap penyelenggara negara Anda harus menjelaskan apa yang disebut sebagai good corporate governance. Jadi kalau kemudian ada sekelompok orang yang masuk di dalam jajaran kementerian ini nggak paham standar-standar itu, sebaiknya dia jangan jadi pejabat pemerintah, dia jadi swasta aja, swasta yang kalau belakangan jadi pegawai pemerintah juga harusnya melaporkan. Jadi itu standar. Dalam hal KPK tidak ada katakanlah tidak ada unsur penekan ataupun tidak ada sanksi pidananya, tapi ini adalah nilai transparan. Audrey, kamu lihat itu ya laporannya OCCRP itu laporan terakhir itu mereka menekankan tentang poin transparan itu. Jadi nanti kalau dibilang pemerintahan ini juga dikritik sama OCCRP nanti marah lagi. Karena itu udah standar internasional. Jadi Anda kalau penyelenggara negara, either itu nggak ada sanksi pidananya, tapi itu etika. Bahwa yang namanya good governance, terus Anda harus transparan, menjelaskan itu ke publik. Itu Audrey. Komitmen begitu ya. Nah kalau gitu komitmen ini apakah yang dilihatnya dari Mas Zainur sendiri? Karena tadi lemahnya KPK tidak bisa menindak kalau kalau pejabat ini tidak melaporkan LHKPN ya Mas Zainur? Ya, itu memang menunjukkan lemahnya komitmen para pembantu presiden ya. Tetapi kan sebenarnya sanksi bisa diberikan oleh presiden. Kalau KPK memberikan sanksi administrasi tidak bisa. Tetapi menurut saya presiden bisa mengingatkan, memerintahkan bagi yang belum lapor wajib segera lapor. Bagi yang gagal untuk lapor sesuai dengan tenggat waktu, pilihannya adalah silakan tinggalkan jabatan saudara. Menurut saya harus tegas, itu menunjukkan komitmen presiden. Atau yang kedua, KPK juga bisa mempublikasikan siapa yang sudah lapor dan siapa yang belum lapor. Itu merupakan salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas agar publik bisa ikut menilai siapa-siapa yang patuh dan siapa-siapa yang kemudian tidak patuh terhadap kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Karena memang sayangnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 itu tidak mengancam sanksi pidana maupun juga tidak ada illicit enrichment yang dikriminalisasi, hanya dikembalikan kepada sanksi administrasi. Nah, kalau menteri, kepala lembaga itu kan tidak ada bentuk sanksi administrasinya kecuali dari presiden, Mbak Audrey. Nah, tapi kalau misalnya Pak Saud sendiri ngelihatnya sebenarnya apa sih yang menyebabkan seorang pejabat negara, terutama misalnya menteri, wakilnya, kepala dan staf khusus ini tidak mau melapor? Ya banyak ya, akan ada justifikasi. Kita dulu pernah bahkan mendatangi DPR ya, pimpinan KPK datang ke sana, stafnya datang juga kalau memang dia ada masalah di dalam katakanlah mengisi LHKPN. Karena di sana ada banyak hal-hal yang detail yang kompleks. Sampai kalau Adri punya akun nomor sekian, jumlahnya sekian, fotokopi itu buku tabungannya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi itu kan hal-hal yang simpel yang bisa dikerjakan oleh kita semua gitu ya. Artinya katakanlah itu kompleks, dia harus melaporkan apapun bentuk, entah dia itu punya dimanapun asetnya, itu sesuatu yang bisa diisi. Jadi tidak ada alasan kesulitan sehingga orang bertanya-tanya, oh ini mungkin karena ya itu tadi abai, menganggap ini formalitas. Nggak boleh. Ketika Anda sudah menyelenggara negara, Anda harus bertanggung jawab. Yang saya bilang tadi, yang bahwa
ini mainstreamnya internasional. Itu dijelaskan di piagam PBB. Tapi kalaupun sudah mengisi, misalnya Pak Saud, pejabatnya sudah mengisi. Nah, apakah ini tingkat kejujuran kita ngelihat dari mana sih? Dari mana nih? Apakah benar sudah nulis semua atau hanya sebagian aja? Ya, itu yang saya bilang tadi, bahwa apa yang disampaikan itu kan transparan. Jadi kalau nggak transparan, ada sesuatu. Ya, makanya kan kalau anti korupsi itu selalu dibilangnya begini, bahwa Anda harus transparan, itu pertama. Itu kemanapun Anda pergi ke dunia ini, Anda harus transparan. Baru Anda akuntabel, baru Anda bebas dari konflik kepentingan, kemudian Anda mendukung pemberantasan korupsi, dan Anda juga harus mendukung orang yang anti korupsi. Jadi di sini yang 70 berapa persen itu, dia nggak mendukung pemberantasan korupsi. Kalau by definition tadi saya sebutkan ada 4 hal, ya kan? Dia nggak mendukung, dan kita jadi curiga. Masyarakat jadi curiga, yang mau diambil itu nggak ada kesulitannya sebenarnya. Kalau dia nanti ada yang nggak lengkap bisa diklarifikasi. Ada tim yang akan datang ke rumah, atau ada timnya dia yang bisa menjelaskan itu. Jadi simple sebenarnya. Tapi dia menjadi kompleks ketika orang tidak mau menunjukkan, nih loh saya punya ini. Nanti kan dia 31 Maret tahun depan dia harus melaporkan itu lagi kan, ketentuannya tuh per tahun dia harus melapor. Nah itu kan jadi tumpang tindih tuh. Jadi kesulitannya menjadi lebih banyak nanti kalau numpuk dan seterusnya. Dan framing orang akan menjadi tambah banyak. Dan jangan juga tersinggung kalau kemudian masyarakat menganggap bermacam-macam. Karena ini mainstreamnya udah merupakan dilakukan oleh orang lain, kok saya nggak melakukan gitu loh. Ini pertanyaannya Mbak Audrey. Oke, kalau gitu Mas Zainur sebenarnya dengan yang tidak melapor atau yang belum melapor ya kan, karena masih ada 34 pejabat yang belum melapor. Ini kategorinya gimana nih? Gimana harusnya mendorong para pejabat ini untuk semuanya melapor, Mas Zainur? Bisa nggak? Ya, memang kepatuhan itu menunjukkan komitmen anti korupsi. Yang belum lapor menurut saya harus disanksi oleh Presiden Prabowo dan oleh KPK melalui pengumuman kepada publik. Nah, kita juga tidak boleh sekadar kemudian mengapresiasi kalau sudah lapor. Bagaimana isi laporannya? Apakah akurat? Apakah real? Sudah benar melaporkan semua hartanya? Nah, menurut saya ini pekerjaan Mbak Audrey bagi KPK. Setelah menerima laporan, maka harus dilakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut. Oh, KPK harus memeriksa memang, Mas Zainur? Ya, KPK boleh melakukan pendalaman terhadap isi laporannya. Meskipun ini adalah self assessment, tapi kan KPK boleh saja melakukan pemeriksaan begitu ya. Kalau misalnya ada banyak sekali harta-harta yang belum dilaporkan, itu bisa menjadi salah satu indikasi bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh para penyelenggara negara ini. Jadi ini menurut saya dua PR bagi KPK maupun bagi pemerintah, bagi presiden. Yang pertama adalah semua wajib lapor, masih ada 34 yang masih ngeyel belum lapor. Yang kedua, isi laporannya harus benar. Nah, isi laporan yang tidak benar itu kan ada 2 kemungkinan, Mbak Audrey. Yang pertama karena mungkin tidak tahu, ada kesalahan, ada kelalaian. Kalau kata Pak Saud, itu bisa dibantu secara teknis administratif oleh petugas KPK. Misalnya bagaimana cara mengisi, bagaimana cara kemudian membuat bukti-bukti pendukung secara administratif. Atau yang kedua, bukan soal kelalaian, tapi memang sengaja menyembunyikan hartanya. Karena misalnya harta gitu ya? tersebut diperoleh dari sumber-sumber yang tidak sah. Jadi memang ada yang disembunyikan. Kalau kita lihat kasus Rafael Alun misalnya, yang dilaporkan 50 miliar, tetapi diduga itu mungkin bisa sekian kali lipatnya. Bahkan pejabat-pejabat lain yang terdahulu juga mungkin bisa puluhan kali lipat dari yang dilaporkan. Itu Mbak Audrey. Pak Saud, dengan pelaporan LHKPN ini bisa mencerminkan juga nggak sih, dilihat nggak kalau misalnya dengan orang yang melaporkan LHKPN, otomatis mereka juga mendukung upaya pemberantasan korupsi? Oh, belum tentu. Belum tentu. Itu kan hanya instrumen aja. Oh, itu yang korupsi itu kan mereka lapor LHKPN juga tuh. Walaupun ada yang terlambat, ada yang diupdate. Ini hanya merupakan instrumen bahwa kita ada kepatuhan. Itu yang pertama. Tapi kan kemudian saya sebutkan tadi, itu yang disebutkan transparan. Itu kepatuhan, ya kan? Tapi yang berikutnya, ada nggak konflik of interest? Ada nggak akuntabel? Ini kan nggak akuntabel. Ada nggak dia mendukung pemberantasan korupsi? Dalam hal ini tugas-tugas KPK. Terus mendorong nggak di unitnya dia, di kementeriannya dia? Iya kan? Di kementeriannya kan banyak tugas tuh dia tuh. Ada inspektorat di sana. Kita belum masuk ke detail-detail itu loh. Ini baru bagian kecil saja tanggung jawabnya yang menurut saya sangat ringan. Ini kan nggak dilakukan. Tapi KPK juga bisa melihat nggak, Pak Saud, tadi dengan Mas Zainur bilang meneliti kalau misalnya yang sudah lapor nih? Oh ya,
Iya, memang itu nanti kan diklarifikasi. Dia kan ada mereka punya cara ya diklarifikasi umpamanya di buku tabungan itu ada sesuatu yang mereka perlu pertanyakan, Oke. ya kan? Atau apa menjadi sebuah bagian yang kita sebut transparan tadi. Kalau surat umpamanya diganti nama atau belum ganti nama, itu detail-detail itu akan masuk dan itu mungkin itu yang meragukan ini orang-orang ini kenapa nggak lapor nih, takut ditanya-tanya nih sama KPK kayaknya gitu kayaknya. Nah kalau gitu gimana caranya Mas Zainur mendorong tadi, apakah salah satunya cara juga dengan satu-satunya dengan Pak Presiden sendiri yang mengingatkan pembantu presiden ya? Ya, menurut saya begitu ya. Jadi pembantu presiden itu harus diingatkan, bisa secara langsung oleh Pak Presiden, bisa juga melalui Seskap misalnya Pak Teddy. Ingatkan, ini pejabat yang sudah lapor, ini yang belum lapor. Yang belum lapor langsung dikasih teguran, segera lapor, penuhi kewajibanmu. Ini disebut sebagai bare minimum, Mbak Audrey. Ini kewajiban yang sebenarnya menurut Pak Saud sangat sepele, sangat sederhana, sangat mudah. Kenapa menjadi begitu sulit sampai sekarang belum lapor? Padahal kan sebenarnya KPK ini juga memberi batas waktu sangat longgar ya, sampai 3 bulan begitu kan. Dan ini Artinya masih ada waktu ya Mas Zainur ya? Sampai 20. masih ada waktu, masih ada waktu. Jadi ini mumpung masih ada waktu ya, kurang lebih masih ada sekitar 10 harian begitu ya, maka mereka wajib untuk segera lapor. Yang belum lapor sekali lagi ya, harus disanksi oleh Presiden dan juga oleh KPK. Cara KPK untuk mengsanksi menurut saya adalah dengan melakukan publikasi yang belum lapor siapa saja. Karena sampai sekarang KPK tidak sebut siapa yang sudah lapor, siapa yang belum lapor. Nah, yang tadi juga menarik dari Pak Saud adalah ini nanti juga harus dilakukan penelitian oleh KPK karena ini instrumen, Mbak. Ini tidak akan berguna kalau hanya kemudian ditumpuk di KPK, di rak-rak administrasi. Ini harus jadi instrumen anti korupsi. Kalau ada yang mencurigakan, maka harus dilakukan investigasi. Dan ingat, para penyelenggara negara itu biasanya harta-hartanya tidak sekadar diatasnamakan diri pribadi atau istrinya, juga ada banyak yang dinominasikan diatasnamakan orang lain. Nah, itu juga harus diteliti oleh KPK. Itu cara pintu masuk untuk melakukan investigasi kalau ada irregularity, ada sesuatu yang tidak wajar, ada yang janggal, itu menjadi pintu masuk untuk meneliti apakah ada dugaan tindak pidana korupsi agar atau tidak hanya tidak. sekedar menjadi formalitas ya. Terima kasih Mas Zainur, Pak Saud terima kasih, selamat malam semuanya. Ada tambahan Mbak dikit. Singkat aja Pak Saud, silakan. Ya, kita minta kepada para menteri yang udah ngelapor, kan itu nanti dia ada tanda terima. Itu masukin aja di websitenya kementeriannya, biar yang lain tuh ngeliat tuh siapa yang belum tuh, kan gitu. Oke baik, Pak Saud terima kasih untuk masukannya. Mas Zainur terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak.